Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video aku. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik ya. Buat yang lagi sakit, semoga segera pulih, cepat sembuh. Dan kali ini aku akan membahas tentang tips sederhana dari aku. By the way, ini adalah pengalaman pribadi. Bagaimana caranya mengatasi anak yang istilahnya GTM, yang gak nafsu makan, yang gerakan tutup mulut, dan hal-hal seperti itu. Oke, dan sebelumnya sebelum aku lanjut penjelasannya seperti apa, tips-tips sederhananya apa aja, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman, supaya aku makin semangat bikin video-videonya dan sharing ilmu-ilmu serta tips-tips yang mungkin bermanfaat buat kalian semua. Oke guys, sekarang ini di video aku kali ini aku mohon maaf banget, aku baru selesai mandi tapi cuma pakai lip cream sama alis doang, pakai kacamata karena emang semalas itu makeup gitu. Jadi aku tuh anaknya lebih suka skincarean daripada makeup. Apalagi bentar lagi mau azan maghrib, jadi ya udah. Terus aku tadinya mikir mau kasih tips apa lagi ya gitu. Nah kebetulan juga ada beberapa temen-temenku yang sering ngobrol sama aku dan ngebahas soal anak. Nah aduh, anakku nggak mau makan nih, anak aku suka nolak makan dan seterusnya. Nah jadi hal ini akan aku sharing tips-tips sederhananya, dan ini memang pengalaman pribadi aku. Jadi bukan berarti anakku tidak pernah melakukan yang namanya GTM ya, atau gerakan tutup mulut ataupun nolak makanan, enggak sama sekali. Pasti pernah ya, namanya anak-anak gitu. Tapi ada nih tips-tips sederhana untuk mengatasi hal-hal tersebut gitu. Apa aja sih tipsnya? Nah, yang pertama, kenali dulu kenapa kira-kira si anak gak mau makan. Nah, bisa dengan cara seperti itu. Jadi, nah kalau misalnya anaknya nggak mau makan karena alasannya dia kekenyangan atau belum begitu lapar, nah terus bisa diatur lagi jadwal makan anaknya yang sekiranya memang pas gitu untuk waktu-waktu dimana anak memang merasa lapar. Nah kalau aku sendiri itu biasanya dalam sehari itu anakku makannya 5 kali ya. Nah paginya sarapan, terus nanti jam 10 itu snack atau buah, kemudian dia makan siang, kemudian sore itu mungkin sekitar jam 4 atau jam 5 itu makan snack. Nah malam baru dia makan malam lagi. Jadi makan beratnya itu 3 kali dalam sehari, diselingi 2 kali snack atau buah. Bebas, snacknya bisa snack apa aja ya yang memang anak-anak suka gitu. Tapi tetap perhatikan ingredientnya. Nah, tipsnya yang pertama adalah kenali dulu anak nggak mau makan karena apa. Apakah karena lagi nggak enak badan,
demam, atau mungkin masuk angin. Nah, kalau misalnya gejalanya adalah gejala nggak enak badan, demam atau masuk angin dan masalah kesehatan seperti itu, nah itu memang harus ada tindakan, dalam artian mungkin bisa dikasih obat atau mungkin hubungi dokter terdekat gitu. Nah, tapi tips yang akan aku berikan ini adalah kalau misalnya kondisinya si anak itu fit dan tidak dalam keadaan nggak enak badan ya, jadi dia hanya memang mungkin dia sehat dan memang nggak mau makan aja gitu. Nah, bagaimana cara mengatasi? Dan tips sederhananya adalah kalau aku pribadi tipsnya adalah mungkin si anak itu nggak suka sama menu yang kita buat ya moms. Nah, atau bisa jadi dia bosan atau kekenyangan. Nah, kita harus kenali dulu nih, ini anak beneran lapar atau mungkin dia nggak suka sama menunya. Kalau untuk makannya sendiri, nah dulunya anakku itu dia pernah juga yang namanya ya, kayaknya hampir semua anak pernah GTM ya. Terus aku tanya ke orang-orang yang sudah berpengalaman, terus tanya ke dokter juga, ke dokter anak juga, kita tanya juga ke dokter gizi juga, kemudian juga searching, browsing, dan pokoknya dari mana aja bisa dapat ilmu yang bermanfaat sih aku hajar aja ya, selama itu demi kebaikan anakku, karena pasti mengkhawatirkan kalau misalnya anak itu nggak mau makan. Nah terus ya maaf ya guys, aku lagi ditemenin sama anakku tuh, sama si baby. Nah terus abis itu alhasil aku jadi tahu bahwa anakku itu nggak begitu suka namanya nasi. Untuk karbonya dia nggak begitu suka makan nasi. Nah, pasti cukup sulit ya, karena aku dan suami ya kita karbonya nasi gitu. Tiba-tiba anaknya nggak suka nasi, pasti agak-agak membingungkan ya. Mungkin kalau sekali dua kali diganti yang lain mungkin oke, tapi kalau misalnya beneran dia nggak begitu suka nasi kan cukup riweh juga gitu, memikirkan menu apa ya. Nah alhasil aku mulai deh cari-cari informasi gitu, dan ternyata ada juga beberapa moms yang memang anaknya juga nggak begitu suka makan nasi, dan aku juga konsul juga ke dokter. Nah dokter juga bilang ya namanya karbo kan nggak mesti nasi gitu, bisa diganti yang lain. Nah alhasil aku susun deh yang namanya menu makanan anakku itu dengan cara yang sederhana. Jadi oke, dia nggak begitu suka makan nasi, nggak apa-apa. Tapi paling nggak dalam sehari dia ada makan nasi, karena mama papahnya itu karbonya nasi gitu. Jadi paling nggak ada deh yang sama makannya gitu sama kita. Terus, nah jadi cara aku mensiasatinya, mungkin moms juga bisa ikutin cara aku yang bakal aku kasih tahu ini di rumah nanti ya. Nah biasanya aku kalau untuk pagi
ya untuk pagi untuk dia sarapan. Biasanya aku kasih anakku itu sereal. Nah, serealnya bebas, sereal apa aja yang dia suka, plus susu ya. Jadi dia untuk karbonya itu dari serealnya, terus dia makan sama susu. Terus kalau misalnya pagi itu dia nggak makan sereal sama susu, aku mungkin ya kalau mungkin itu terus setiap pagi pasti bosan. Nah, aku biasanya selingin atau mungkin hari ini sereal sama susu, nah besoknya diganti dengan roti tawar dengan selai favoritnya. Mungkin moms di rumah anaknya mungkin suka selai coklat atau mungkin suka selai strawberry. It's okay, kasih aja, nggak apa-apa. Terus yang penting anak itu pagi harus sarapan karena itu bisa memberikan energi yang sangat banyak dan bermanfaat untuk aktivitas dia sehari-hari gitu. Jadi jangan sampai deh anak-anak nggak sarapan. Nah, itu untuk pagi ya. Jadi kalau pagi itu kalau nggak sereal sama susu, kalau nggak roti tawar sama selai favorit si anak tadi gitu. Nah, untuk snack pagi itu sekitar jam 10 itu biasanya aku kasih snack favoritnya apa aja ya, bebas. Terus tapi alhamdulillah sampai sekarang aku belum pernah ngasih anakku snack ataupun jajanan yang mengandung MSG gitu. Aku mungkin akan lebih ke biskuit kali ya. Terus atau buah. Nah, terus abis itu nah itu untuk snack pagi. Nah, ini aku cepetin aja ya soalnya mau azan guys ya. Nah, untuk siang itu aku tetap patokin kalau siang itu harus makan nasi dengan protein yang dia suka gitu. Nah, aku selingin bisa ayam, bisa daging, bisa ikan, bisa telur gitu. Nah, terus itu untuk siang, karbonya nasi. Nah, untuk sore, snack sorenya juga menu favoritnya lagi. Terus, nah untuk malam karbonya aku biasanya selingin juga. Biasanya aku kasih kentang dengan lauk pauknya. Kalau nggak kentang, aku ganti dengan pasta. Kebetulan anakku suka makaroni, nah aku ganti dengan makaroni. Kalau nggak kentang. Nah, untuk komplimennya ataupun pelengkapnya bebas ya, tergantung, bisa mungkin pakai sosis, bisa mungkin pakai nugget dan sebagainya. Nah, segitu aja dulu ya tips dari aku, tips sederhana tapi mudah-mudahan tips yang aku berikan itu bisa bermanfaat buat para moms di rumah yang masih kebingungan bagaimana sih mengatasi anak yang gak mau makan. Karena setahu aku, dari pengalaman aku, sebenarnya bukan anaknya yang gak mau makan, tapi mungkin kondisinya lagi gak memungkinkan, bisa karena dia kenyang atau mungkin dia gak suka dengan menunya gitu, atau mungkin dia bosan. Nah, itulah tadi gunanya selang-seling. Nah, mungkin buat para moms juga yang anaknya gak suka nasi untuk karbo, nah bisa ikutin juga cara aku. Nah, alhamdulillah dengan cara yang aku lakukan ini, anakku sekarang bisa dibilang ini ya, nggak susah kalau untuk disuruh makan. Justru dia malah semangat karena dia pasti mikir menu apa lagi ya gitu. Nah, itu aja sih tips sederhana dari aku. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih buat yang udah nonton video aku, udah
yang udah subscribe juga. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe-nya ya, like dan komen. Kira-kira mau aku ngebahas tips apa lagi? Nanti aku akan coba share kalau memang aku ada infonya gitu. Kita bisa sharing di sini. Kalau mungkin ada yang mau ditanyakan juga bisa lewat DM di Instagram aku, atau juga bisa komen di bawah ya. Untuk yang udah subscribe dan udah nonton video aku doain semoga rezekinya lancar, dimudahkan segala urusannya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, segitu aja dulu video singkat dari aku. Terima kasih ya untuk semuanya. Sampai jumpa di next video. Di video aku berikutnya. Udah azan, maaf ya, aku jadi grogi. Oke, segitu aja ya guys. See you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.